Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Ilham. Wow, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on 7 hari terjebak di alam gaib. Tangerang, sekitaran tahun 1995. Sore itu, jam sudah menunjukkan pukul 5. Ilham yang masih berusia 10 tahun sudah bersiap untuk mandi di sumur belakang rumahnya. Setelah selesai menimba air dari sumur tua yang ada di samping kandang ayam, Ilham pun masuk ke dalam kamar mandi yang berdindingkan seng bergelombang serta beratapkan genting tanah berlumut. Akan tetapi, belum sempat dia menyiram tubuhnya, tiba-tiba saja Jamal memanggilnya dari kejauhan. Ilham, jangan mandi dulu tolong turunin layangan gue dulu dong, angin udah kagak kenceng, ntar dia nyoblak lagi, seru Jamal yang merupakan kakak kedua dari Ilham. Dah, emang lu mau kemana sih bang? Orang gue udah buka baju ini, balas Ilham dengan kesal. Gue mau nonton bola di kampung Gaga, anak-anak yang lain udah pada jalan itu, ujar Jamal menjelaskan. Tolong ini keburu jauh yang lain. Nah sekarang lu cepetan ke kebun deh ya, ibu Jamal yang langsung berlalu pergi. Ilham hanya bisa mendengus kesal, tapi karena sudah terbiasa dengan kelakuan kakaknya itu, mau tak mau ia pun menunda mandinya, lalu mengenakan kembali bajunya dan keluar dari kamar mandi. Karena hari yang sudah semakin sore, Ilham pun berlari melewati gang sempit di samping rumahnya untuk menuju kebun palem tersebut. Walaupun tidak terlalu jauh dari rumahnya, tapi kebun yang terkenal angker itu mulai membuat Ilham merasa takut. Langkah kaki Ilham menggema lirih di jalanan tanah yang sepi. Angin sore yang tadinya sejuk kini terasa dingin dan berat. Daun-daun palem di kejauhan bergoyang pelan, tapi anehnya suara gemerisika tidak terdengar. Saat memasuki batas kebun palem, Ilham pun memperlambat langkahnya. Udara di sana mulai berbeda, seperti lebih lembab dan berbau aroma aneh. Bau yang mengingatkannya pada kamar simpanan kakeknya yang penuh dengan buku-buku tua yang sudah tidak pernah dipakai lagi. Dan meski langit di atas masih memancarkan cahaya jingga, kebun itu terasa seperti berada di balik tirai, remang dan juga redup, seakan sinar matahari ragu untuk masuk ke sana. Ilham menelan ludah saat matanya menangkap bayangan layangan burung milik Jamal yang sudah tersangkut di pucuk pohon palem yang paling tinggi. Ekor layangan itu melambai pelan seperti mengundang, yang membuat Ilham lebih gelisah bukanlah soal layangannya, melainkan suasana kebun itu sendiri. Biasanya dia bisa mendengar suara burung, jangkrik, ataupun ayam tetangga yang sering nyasar ke kebun, tapi kali ini hening yang bukan sekedar sepi, tapi semacam keheningan yang menekan dan perlahan membuat telinga terasa berdengung, seolah-olah seluruh pohon palem yang ada di sana mengeluarkan suara. Ilham berjalan pelan melewati rumpun pisang yang tumbuh liar di tepi kebun, dan salah satu daun yang sudah mengering menampar lengannya hingga membuatnya terlonjak seperti baru disentuh sesuatu yang tak terlihat. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling untuk memastikan jika tidak ada sesuatu yang menakutkan di sana, lalu
Setelah itu, dia kembali berjalan mendekat ke arah pohon palem, tempat di mana layang-layang berukuran besar itu berada. Langkah Ilham terasa berat. Saat dia mulai mendekati pohon palem itu, setiap bentakan kakinya menimbulkan suara lirih di tanah kering. Namun, gemas samar dari langkahnya terdengar seperti datang dari arah lain juga, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari balik semak. Sesampainya di depan pohon palem tempat layangan itu berada, Ilham mendongak. Layangan itu menggantung lesu, tersangkut di antara pelepah palem yang melengkung seperti tangan raksasa. Ujung ekornya sudah tak lagi bergerak, menjuntai diam dan menyentuh batang pohon. Tapi saat Ilham memperhatikannya lebih seksama, dia merasa ekor itu seperti bergerak pelan-pelan, bukan karena angin, melainkan seperti digerakkan oleh sesuatu. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja tengkuknya terasa dingin, seperti ditiup dari arah belakang. Dia menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa selain bayangan pohon dan kabut tipis yang kini mulai melata pelan di tanah, membuat pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih gelap dan mulai terlihat samar. Rumpun-rumpun semak di antara palem itu seperti menebal, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Tapi Ilham memaksa diri untuk tetap tenang. Dia hanya ingin mengambil layang-layang itu dan kemudian pergi. Perlahan-lahan, dia mulai memanjat batang palem yang kasar, mengabaikan rasa perih di telapak tangannya yang tergesek kulit pohon. Tapi baru saja ia mencapai setengah tinggi pohon, dari kejauhan terdengar suara gemuruh angin besar yang disertai dengan dedaunan kering yang mulai berterbangan. Dan tidak lama kemudian, datanglah pusaran angin yang mulai mengelilinginya. Karena merasa panik akan apa yang dilihatnya, Ilham pun memutuskan untuk kembali turun. Dia tidak lagi memperdulikan rasa sakit di kaki dan tangannya akibat gesekan dengan batang pohon yang didekapnya dengan erat. Dan setelah kedua kakinya kembali menginjak tanah, pusaran angin semakin cepat mengelilinginya hingga membuat pandangannya kabur. Dan perlahan-lahan batang pohon di kebun itu tertutup oleh angin yang mulai menghitam. Walau rasa takut sudah menyelimutinya, namun Ilham tetap berusaha tenang. Dan di tengah-tengah suasana yang sangat mencekam itu, Ilham pun teringat pesan dari guru mengajinya untuk mengumandangkan azan ketika ada angin besar di sekitaran. Ilham menarik nafas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang memburu. Di tengah pusaran angin yang menderu dan memekakan telinga, dia memejamkan mata sejenak, lalu membuka mulutnya perlahan. Akan tetapi, suaranya tercekat, tenggorokannya seolah dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Udara terasa semakin berat dan juga dingin, seperti menggumpal di dada. Dia mencoba lagi untuk memaksa suaranya keluar, namun sia-sia. Suaranya seolah menghilang hingga dia tidak bisa mengumandangkan azan. Ilham tersedak, matanya terbelalak, nafasnya memburu seperti orang tenggelam. Angin yang berputar di sekelilingnya kini bukan hanya mengguncang tubuhnya, tapi juga menariknya dan membawanya masuk ke pusat pusaran yang semakin menghitam dan rapat. Setelah beberapa saat, semuanya terasa hening. Angin lenyap, suara pepohonan, dedaunan, bahkan nafasnya sendiri hilang. Dan dalam sepersekian detik, tanah di bawah kakinya seolah bergetar, seperti dimuntahkan dari perut bumi. Ilham tersentak ketika dia menyadari jika dia sudah tak lagi berdiri di kebun palem milik tetangganya itu. Di sekelilingnya kini terbentang tanah lapang yang luas, berumput pendek dengan langit jingga lembut yang anehnya di tempatnya berada, seolah tidak menunjukkan waktu tertentu, bukan sore dan bukan juga malam. Hanya langit yang tenang tapi tak wajar. Udara di tempat itu hangat dan beraroma bunga, berbeda jauh dari bau tanah basah dan daun kering sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan,
Di sana banyak sekali anak-anak yang berlarian, tertawa, berkejar-kejaran, saling melempar ilalang, bermain petak umpet, bermain congklak di tanah, atau hanya duduk melingkar sambil berceloteria. Mereka semua tampak seumuran dengan Ilham dan sebagian malah terlihat lebih muda. Ilham masih berdiri kaku di tengah tanah lapang itu, tubuhnya membeku oleh kebingungan dan keganjilan yang perlahan-lahan mencengkram pikirannya. Meski suasananya tampak seperti dunia anak-anak yang ceria dan damai, namun semuanya terasa seperti sesuatu yang lain. Belum hilang kebingungan yang mencengkram pikirannya, tiba-tiba saja seorang anak laki-laki seusia Ilham berlari ke arahnya, dan tanpa berkata apa-apa, anak lelaki itu langsung meraih tangan Ilham lalu mengajaknya pergi dari tempat itu. "Kamu jangan lama-lama di sini, nanti kamu nggak bisa pulang," bisik anak laki-laki itu sambil terus berjalan dan menuntun tangan Ilham. Ilham mengikuti langkah anak itu dengan tubuh setengah gemetar. Pegangan tangannya terasa dingin namun tegas, kakinya bergerak tanpa sempat berpikir panjang, hanya mengikuti gerakan anak tersebut yang seolah tahu persis kemana mereka harus pergi. Ilham dan anak lelaki yang sedikit lebih tinggi darinya itu berjalan dengan langkah cepat menembus kerumunan anak-anak lain yang seolah tidak menyadari kehadiran mereka. Meski bahu Ilham beberapa kali bersentuhan dengan mereka, mereka terus berjalan melintasi tanah lapang yang rasanya tidak berujung. Semakin jauh dari titik awal, Ilham mulai melihat keanehan-keanehan lain yang membuat bulu kuduknya meremang. Keanehan pertama yang dilihat adalah seekor burung yang sangat besar tampak diam di udara, sayapnya terbentang tapi tak pernah mengepak. Di sisi lain, bayangan dari anak-anak yang bermain terlihat memanjang ke segala arah, padahal cahaya datang dari satu arah saja. Dan di kejauhan, suara tawa anak-anak itu mulai melambat, seperti diputar dalam kecepatan rendah, lalu bercampur dengan bunyi gemeretak kering seperti kayu yang dipatahkan. Anak lelaki itu menuntunnya ke sebuah celah kecil di antara dua batu besar yang tampak seperti gerbang alami. Di balik celah itu tampak lorong tanah sempit yang diapit semak-semak tinggi dan berduri. Lorong itu tampak jauh lebih gelap dibanding tanah lapang yang baru saja mereka tinggalkan. Sebelum memasuki lorong itu, anak tersebut menoleh ke arah Ilham. Wajahnya masih muda, tapi sorot matanya sangat tua, seperti seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal yang tidak seharusnya dilihat. "Saya dulu juga sama kayak kamu. Ada yang bawa saya ke sini," ujar anak laki-laki itu pelan, namun suaranya terdengar berat. "Tapi saya nggak sadar, saya terlalu lama main di sini, dan sekarang saya cuma bisa bantu orang lain supaya nggak ikutan terjebak di sini, biar bisa balik lagi ke dunia nyata," imbuhnya lagi yang sontak membuat Ilham terkejut. "Jadi sekarang ini kita lagi kagak ada di dunia nyata ya bang?" tanya Ilham dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. "Ya, kita lagi ada di dunianya makhluk gaib," balas lelaki itu sambil menatap ke arah lain. Ilham hendak bertanya kembali tentang bagaimana lelaki itu dapat terjebak di sana, tapi tiba-tiba saja suara tawa anak-anak di belakang mereka berubah. Tidak ada lagi ceria, tapi nyaring melengking dan menyatu seperti suara banyak mulut tertawa dari dalam satu tenggorokan. Ketika Ilham menoleh, dia melihat semua anak-anak yang tadinya bermain kini berdiri mematung menghadap ke arahnya. Wajah-wajah mereka kosong namun tersenyum lebar dengan tubuh mereka yang tidak bergerak, tapi kepala mereka mulai miring ke satu sisi. "Sekarang kamu jalan lurus ke depan ya, sampai kamu melihat ada cahaya kecil. Nah, lewat cahaya itu kamu bisa kembali lagi ke dunia nyata," ujar sosok lelaki itu lagi. Ilham terpaku di tempatnya. Hatinya berdegup dengan kencang, bukan lagi karena bingung, tapi karena ketakutan yang menekan dada begitu kuat hingga nafasnya terasa sesak. "Nah,
Kenapa Bang gak ikutan balik ke dunia kita Bang? Tanya Ilham dengan suara bergetar. Saya udah gak bisa balik lagi, karena saya udah lama banget di sini. Doain aja ya, biar saya bisa ke alam di mana saya seharusnya berada. Balas lelaki kecil itu yang membuat Ilham merasa sedih. Udah, sekarang cepet kamu jalan lurus aja ke depan dan jangan pernah nengok lagi ke belakang ya. Ibunya lagi sambil menoleh ke arah di mana anak-anak lain yang kini terlihat menyeramkan. Makasih ya Bang, balas Ilham sambil menundukkan kepalanya. Iya sama-sama. Ingat ya, jangan pernah nengok lagi ke belakang. Kalau ada suara yang manggil nama kamu, diemin aja, jangan disautin, ujar sosok lelaki kecil itu. Oh iya Bang, nama Bang siapa ya? Tanya Ilham sebelum dia melangkah pergi. Nama saya Ridwan, balas anak lelaki itu sambil tersenyum. Ilham menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang masih memburu kencang setelah mendapat jawaban dari anak laki-laki bernama Ridwan itu. Ia menoleh sekali lagi ke wajahnya untuk mencoba mengingat dengan baik setiap garisnya, seolah ingin menyimpan wajah itu dalam-dalam agar tidak melupakannya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Ilham memutar tubuhnya dan mulai melangkah ke dalam lorong gelap yang dipenuhi duri dan semak. Langkah Ilham terasa berat, bukan karena tubuhnya yang lelah, tapi karena ketakutan yang menyelimutinya dari segala arah. Setiap langkah membawa Ilham semakin jauh dari suara tawa palsu di tanah lapang itu. Namun suara itu tidak sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, dia mulai mendengar hal-hal lain, suara gemeretak cabang patah, desir nafas dari sela-sela semak berduri, dan desisan lirih seperti seseorang yang membisikkan namanya terus-menerus. Semakin dia jauh berjalan, Ilham pun mendapati adanya titik cahaya di jalan setapak yang kanan dan kirinya terdapat semak belukar. Akan tetapi, belum sempat dia mendekati titik cahaya itu, tiba-tiba saja langkahnya terhenti ketika ada tangan hitam dengan kuku tajam mencengkram kaki kanannya. Ilham pun terjatuh dan semakin ketakutan dia mencoba untuk melepaskan cengkraman itu, namun usahanya sia-sia hingga pada akhirnya sosok Ridwan pun datang dan membantunya. Ridwan yang muncul dari balik semak-semak tanpa ragu langsung menerjang makhluk hitam yang mencengkram kaki Ilham. Tangan-tangan kecilnya tampak memancarkan cahaya samar yang membuat kulit makhluk itu berasap. Lalu terdengar desis menyakitkan dan tangan hitam itu perlahan melonggarkan cengkramannya. Ilham merangkak menjauh, lututnya tergesek tanah dan juga ranting, tapi ia tidak peduli. Matanya hanya terarah pada Ridwan yang kini berdiri membentengi tubuhnya. Sementara itu, makhluk yang bentuknya separuh bayangan dan separuh daging yang membusuk keluar dari dalam tanah, lalu menggeliat mundur sambil mengeluarkan suara yang tidak menyerupai hewan atau manusia. Wajahnya tidak bisa dikenali, hanya gumpalan hitam dengan mulut lebar yang terus membuka menampilkan barisan gigi tipis seperti jarum. Ridwan mengangkat tangannya dan dari telapak tangannya itu muncul cahaya temaram mirip cahaya kunang-kunang yang menyatu dan mengembang seperti bola. Cahaya itu dilemparkannya ke arah makhluk tersebut dan seketika semak-semak di sekeliling mereka terbakar oleh nyala putih aneh yang tidak menghanguskan apapun, namun menyapu bersih seluruh bayangan. Makhluk itu menjerit, lalu ambruk dan menghilang menjadi kabut gelap yang terhisap ke dalam tanah, menyisakan bekas gosong tak sempurna di tempat dia menghilang. Tanpa membuang waktu, Ridwan meraih tangan Ilham dan menariknya berdiri meski tubuhnya masih gemetar dan nafasnya belum teratur. Ilham kembali melangkahkan kakinya di jalan setapak yang seolah tak berujung. Kali ini lebih cepat. Dia tahu jika terlalu lama di tempat itu, bahaya akan kembali mengintai. Makhluk-makhluk penghuni tempat itu tidak akan membiarkan Ilham pergi begitu saja.
Sementara itu, Ridwan terus berada di belakang Ilham untuk memastikan jika dia akan sampai pada cahaya yang menjadi pembatas antara dua dunia itu. Ilham terus berlari, meski kakinya mulai terasa berat dan nafasnya semakin sesak. Jalanan setapak yang dilaluinya pun kini seolah berubah. Tanah yang tadinya hanya keras dan berbatu kini tertutup lapisan tipis kabut putih yang menggantung rendah menutupi sebagian pandangan kakinya. Kabut itu dingin, menyusup ke kulit dan membuat tubuhnya menggigil, namun dia tidak berani berhenti. Di sekelilingnya, semak berduri bergoyang tanpa angin. Dari sela-selanya, kadang muncul kilatan mata merah menyala, mengawasinya dalam diam. Langit di atas semakin gelap, seperti senja yang ditelan malam sebelum waktunya. Udara jadi lebih padat, dan suara di sekelilingnya seperti diredam, hanya menyisakan bunyi degup jantung dan langkah tergesa. Akan tetapi, di balik semua kengerian itu, cahaya di depannya terlihat semakin jelas. Cahaya itu kini berbentuk seperti celah sempit, namun terang, seperti sobekan di langit malam yang memperlihatkan dunia lain di baliknya. Ilham tahu, itu adalah satu-satunya jalan keluar untuk kembali ke dunia nyata. Tapi seiring dia mendekat ke arah cahaya itu, tanah mulai bergetar. Retakan-retakan kecil muncul di sepanjang jalan yang dilaluinya. Dari dalam retakan itu muncul tangan-tangan berwarna hitam pekat, kurus dan bergerigi, merangkak keluar seperti akar busuk. Tangan-tangan itu mencoba menjangkau, menarik, dan menjegal langkah Ilham, tapi Ridwan terus mengikutinya dari belakang, memancarkan aura samar dari tubuhnya yang entah bagaimana membuat makhluk-makhluk itu menghindar. Namun, semakin mereka berdua mendekati kilau cahaya itu, makhluk-makhluk yang lebih besar kini mulai muncul. Sosok-sosok tinggi dan tanpa wajah berdiri diam di antara kabut. Beberapa dari mereka memiliki bentuk seperti anak-anak, tapi tubuhnya terlalu panjang, lehernya terlalu tipis, dan gerakannya terlalu tenang. Mereka tidak mengejar, hanya menonton, namun sorot keberadaannya membuat nafas Ilham tercekat. Beberapa langkah sebelum mencapai cahaya, tanah di hadapannya kembali terbelah. Kali ini celahnya besar dan juga dalam, seperti mulut yang siap menelan siapapun yang berani melompat. Ilham berhenti sejenak, dia ragu. Tapi Ridwan datang dari belakang dan tanpa berkata apa-apa, ia mendorong Ilham ke arah depan. Tubuh Ilham melayang, terjun ke dalam udara sebelum cahaya, dan saat ia melewati celah itu, semuanya terasa seperti melambat. Suara gerak, bahkan pikirannya, dia melihat Ridwan berdiri di sisi lain jurang. Tubuhnya mulai mengabur, menyatu dengan kabut. Dan beberapa detik kemudian, tubuhnya terhempas ke atas tanah yang keras dan dingin. Kini udara terasa nyata, tanah basah menyentuh pipinya, dan bau rerumputan kembali menusuk hidungnya. Ia membuka mata dan melihat langit sore yang keruh, dengan matahari yang mulai turun di ufuk barat. Di sekelilingnya, kebun palem berdiri diam seperti sebelumnya. Ilham bangkit perlahan sambil merasakan nyeri pada lututnya. Pakaiannya kotor dan rasa haus serta lapar mulai membuat tubuhnya gemetar. Namun saat dia menengok ke arah samping, sebuah layangan kecil dari daun jati tergeletak di tanah dengan tali yang tampak kusut. Ilham menatap benda asing itu sangat lama, lalu terdengar bisikan angin yang melewati pohon-pohon tinggi membawa suara yang sangat dikenalinya. "Saya cuma bisa bantu orang lain biar bisa balik lagi ke dunia nyata," ujar suara samar yang tidak lain adalah suara dari Ridwan. Langit terlihat mulai gelap. Ilham berdiri menatap layangan itu sekali lagi, lalu berjalan pulang dengan langkah yang berat. Tapi jauh di dalam hatinya ada rasa hangat. Dia tahu Ridwan masih ada di sana, menjaga jalan itu agar tidak ada anak lain yang tersesat dan tak bisa pulang. Sesampainya di depan rumah, Ilham dibuat terkejut ketika sudah ada banyak orang di teras rumahnya. Tidak hanya di sana, tapi juga sampai di dalam ruang tamu Ilham.
Ilham terpaku, matanya menatap kerumunan orang yang tidak asing baginya, ya, para tetangga-tetangganya dan saudara-saudara dari ayah dan ibunya serta beberapa teman dan bahkan guru ngajinya. Semua orang duduk bersila, sebagian menunduk dalam doa, sebagian lagi membacakan ayat-ayat suci dengan suara pelan dan menyayat. Di tengah ruangan, tampak selembar kain putih terbentang di atas permadani dan di atasnya terdapat bingkai foto kecil dan tulisan yang Ilham sendiri tidak bisa membaca dengan jelas dari kejauhan. Tubuhnya terasa dingin, langkahnya goyah saat dia melangkah masuk ke teras melewati deretan sandal dan sepatu yang berserakan, dan ketika dia mengucap salam, semua orang terkejut melihat Ilham yang ternyata sudah 7 hari menghilang tanpa jejak. Ketika suara salam Ilham menggema pelan dari depan teras, seketika suasana rumah itu seperti diremuk oleh keheningan yang tiba-tiba. Bacaan Yasin berhenti di tengah ayat. Suara tangis tertahan membeku dan semua kepala menoleh bersamaan ke arah pintu. Mata-mata yang basah menatap sosok kecil yang berdiri kaku di ambang pintu dengan pakaian yang lusuh, tubuhnya berdebu dan mata yang tampak lebih tua dari usianya. Beberapa orang langsung berdiri. Ibunya yang semula duduk lemas di dekat bingkai foto itu menoleh, dan begitu melihat wajah putranya yang nyata berdiri di depan matanya itu, dia berteriak lirih lalu terjatuh sambil menangis histeris. Ayah Ilham menyusul. Ia berlari dan langsung memeluk Ilham erat seolah memastikan bahwa ini bukanlah mimpi dan bukan halusinasi yang dibentuk oleh duka dan kerinduan. Pelukan itu berlangsung lama. Tubuh Ilham yang kurus dan dingin terhimpit di antara dada ayahnya yang bergetar menahan tangis, dan tangan-tangan tetangga yang mulai merapat menyentuh baunya, mengelus kepalanya, menepuk pelan punggungnya. Tidak ada suara selain helaan nafas berat dan isak tangis yang kini menyebar seperti gelombang ke seluruh ruangan. Orang-orang memandang Ilham dengan campuran rasa syukur dan ketakutan, seolah anak itu telah kembali dari dunia yang tidak terjangkau oleh manusia. Seseorang dengan tangan gemetar mematikan pengeras suara yang sejak tadi mengalunkan lantunan ayat suci. Seseorang lagi membereskan bingkai foto yang sebelumnya diletakkan di atas kain putih. Kain itu dilipat dengan ragu, seperti ada beban yang belum selesai. Sementara sebagian tamu memilih berdiri menjauh, memberi ruang bagi keluarga Ilham. Sebagian lainnya tetap berdiri mematung, masih dikuasai oleh keterkejutan. Ilham berdiri di tengah semua itu. Tubuhnya sedikit limbung, matanya menyapu ruangan. Di sudut ruangan, dia melihat sepasang baju koko miliknya tergantung dengan rapi, dipersiapkan untuk malam ketujuh yang seharusnya jadi tanda perpisahan. Di bawah gantungan itu, sepasang sandal kecil miliknya sudah dibungkus plastik seolah takkan pernah digunakan lagi. Ilham melangkah pelan ke dalam rumah. Kakinya terasa asing menyentuh lantai yang dingin namun familiar. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan sisa kerinduan yang terlalu cepat berubah menjadi duka. Dia melihat foto-foto yang ditempelkan di dinding dengan lakban bening, coretan-coretan nama dan doa di selembar kertas yang sebelumnya digunakan sebagai pengumuman kehilangan. Semua itu membungkamnya. Setelah hiruk-pikuk reda dan pelukan-pelukan hangat berganti menjadi keheningan yang lebih hikmat, semua mata kini tertuju pada sosok Ustadz Samsuri. Lelaki tua itu duduk bersila dengan tenang, sorot matanya tajam namun penuh kelembutan. Dia memandangi Ilham sejenak, seolah hendak memastikan bahwa yang berdiri di hadapannya benar-benar anak yang sama. Meski auranya telah berbeda, lalu perlahan dia mengambil segelas air putih dan mulai membacakan doa-doa di atasnya. Ustadz Samsuri menunduk dalam-dalam, mulutnya berkomat kamit, membaca ayat-ayat ruqyah dan doa-doa perlindungan. Suaranya dalam dan tenang, seperti ombak yang datang perlahan namun membawa daya yang tidak bisa dilawan.
Orang-orang sekitar menundukkan kepala. Sebagian kembali meneteskan air mata, kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena haru dan rasa takut yang belum sepenuhnya sirna. Setelah menyelesaikan doa-doanya, Ustadz Samsuri yang juga guru mengaji ilham memberikan segelas air itu kepada anak lelaki yang wajahnya terlihat pucat dan duduk di atas pangkuan sang ayah. Ilham menerima gelas itu dengan kedua tangan, matanya menatap jernih ke permukaan air yang bergetar halus karena getaran tangannya sendiri. Lalu tanpa ragu dia meneguk habis air itu dalam sekali tegukan hingga tandas. Begitu air memasuki tenggorokannya, seketika tubuh Ilham menegang, matanya terpejam erat, nafasnya terhenti sesaat, lalu mendadak tubuhnya bergetar. Semua orang yang menyaksikan langsung panik. Sebagian mencoba mendekat, namun Ustadz Syamsuri mengangkat tangan meminta mereka untuk tetap tenang dan tetap di tempat. Ilham menggigil. Tubuhnya seperti menahan sesuatu yang berat dan dingin merambat dari perut ke kepalanya. Lalu tiba-tiba dia membuka mulut dan dari tenggorokannya keluar hembusan nafas panjang disertai aroma tanah basah dan sesuatu yang getir yang membuat beberapa orang menutup hidung. Ustadz Samsuri segera menekan ubun-ubun Ilham dengan telapak tangannya sambil melanjutkan bacaan doa yang kini suaranya lebih keras, tegas, dan mengentak. Detik berikutnya, Ilham jatuh bersimpuh, tubuhnya masih gemetar tapi kini matanya terbuka, tatapannya berbeda, lebih jernih dan lebih ringan seperti seseorang yang baru saja dilepaskan dari cengkraman sesuatu yang lama mencekik batinnya. Alhamdulillah, ujar Ustadz Samsuri sambil menatap Ilham dalam-dalam, lalu tersenyum dan mengangguk. Orang-orang yang masih berada di rumah itu mulai terlihat lega, seolah sesuatu yang mencekam mulai menghilang. Beberapa darinya mendekat untuk memeluk Ilham dan menepuk pundaknya, tapi Ilham tetap diam. Dia hanya memeluk lututnya sambil menunduk. Di dalam dadanya, sesuatu perlahan luruh, ketakutan, kesepian, dan sebuah ingatan yang hingga hari ini masih terasa sangat jelas. Ilham ingat betul bagaimana cahaya itu akhirnya menyambutnya ketika ia berlari dengan nafas tercekat, dan bagaimana suara panggilan samar di belakang terus memancingnya untuk menoleh. Ilham ingat bagaimana cahaya itu tidak hanya menghilaukan tapi menghangatkan, seolah seluruh rasa takut yang meleleh dalam sekejap ditukar dengan rasa aman yang selama ini telah dirampas oleh dunia gaib yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Saat itu, dia merasa langkahnya dituntun, seperti ada yang menyalakan cahaya kecil di dalam dirinya, bukan hanya untuk pulang, tapi untuk terus mengingat, untuk tidak melupakan bahwa ada dunia lain yang tak semua mata bisa melihat, tapi bisa menjebak siapapun yang tidak berhati-hati. Hari itu berlalu perlahan. Setelah semua orang kembali ke rumah masing-masing, malam pun datang. Rumah Ilham kembali tenang, tapi suasana tak lagi seperti sebelumnya. Ada kekosongan yang tersisa dan juga semacam ketegangan yang masih mengendap, terutama bagi Ilham sendiri. Setelah apa yang dialaminya hari itu, kehidupan Ilham tak lagi pernah sama. Hari-harinya tak lagi sesederhana. Belajar, bermain, dan tertawa seperti anak-anak seusianya. Ada sesuatu yang berubah secara halus tapi dalam, seperti lapisan tipis di balik pandangan matanya yang dulu hanya melihat dunia nyata, kini seolah bisa merasakan dunia lain yang tersembunyi di balik bayang-bayang dan bisikan angin. Ilham mulai peka terhadap hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara pelan yang tidak didengar orang lain, aroma aneh yang datang tiba-tiba seperti wangi bunga yang tidak ada wujudnya, atau bau anyir yang membuat bulu kuduknya meremang. Kadangkala saat sedang melamun, dia melihat bayangan bergerak di sudut matanya, bayangan yang tidak terpantul oleh cahaya dan tidak menimbulkan suara. Pada awalnya, dia merasa takut dengan mata batinnya yang perlahan-lahan mulai terbuka, tapi seiring waktu ia pun belajar untuk tidak menolak.
Dia belajar mengenali tanda-tanda seperti hawa dingin yang melintas tiba-tiba, bisikan samar saat menjelang maghrib, atau binatang yang bertingkah aneh di sekitarnya. Ustadz Samsuri yang sejak awal mendampinginya menjadi sosok penting dalam fase baru kehidupan Ilham. Dengan kesabaran yang lembut namun tegas, beliau mulai membimbing Ilham dalam memahami apa yang tengah terjadi padanya, bahwa kepekaan terhadap dunia gaib bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng dan bukan pula anugerah yang harus dibanggakan, karena itu adalah ujian sekaligus amanah. Setiap sore selepas mengaji, Ustadz Samsuri mengajak Ilham duduk berdua di serambi musola. Di sana, suara burung sore dan semilir angin menjadi saksi bisu pelajaran-pelajaran halus yang tidak ada di kitab sekolah. Ustadz Samsuri mengajarkan Ilham berbagai doa-doa pelindung, mulai dari ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang bisa menjadi pagar diri, hingga wirid-wirid pendek yang dibaca sebelum tidur dan saat memasuki tempat yang asing ataupun sunyi. Beliau juga mengingatkan Ilham untuk senantiasa menjaga wudhu, karena dalam keadaan suci, hati dan jiwa lebih kuat terhadap bisikan makhluk halus. Selain itu, Ustadz Samsuri juga mengajarkan adab-adab dasar. Jangan meludah sembarangan di tempat sepi. Jangan menyebut-nyebut mereka dengan nada meremehkan. Bila merasa ada yang memperhatikan, jangan langsung menoleh, tapi baca pelan-pelan doa perlindungan dan tetap tenang. Bila berjalan sendirian di tempat gelap, bacalah ayat kursi dan jangan pernah menantang dengan ucapan. Ilham mendengarkan semuanya dengan seksama. Dia mencatat dalam hati bukan hanya kata-katanya, tapi juga rasa yang menyertainya, perasaan damai dan tentram saat nama-nama Allah disebut, dan bagaimana ayat-ayat itu seperti membentuk dinding tak terlihat di sekelilingnya. Seiring waktu berjalan, Ilham pun tumbuh menjadi remaja yang berbeda dari kebanyakan anak-anak sebayanya, bukan hanya karena pengalaman traumatis masa kecil yang membentuknya, tapi juga karena kedewasaan batin yang terus diasah oleh waktu dan bimbingan spiritual yang konsisten. Ketika usia Ilham menginjak 17 tahun, Ilham bukan lagi anak kecil yang mudah panik saat mendengar bisikan atau melihat sosok asing di sudut ruang gelap. Kini ia menjadi pribadi yang tenang, tajam membaca suasana, dan penuh kehati-hatian dalam berkata ataupun bertindak. Kemampuannya yang pada awalnya hanya sebatas peka terhadap keberadaan makhluk tak kasat mata, kini telah berkembang perlahan namun pasti. Dia mulai bisa merasakan getaran dari tempat atau benda yang berisi, bahkan sesekali menangkap bayangan samar atau suara-suara yang tak terdengar oleh orang lain. Namun yang lebih penting dari semua itu, Ilham tidak pernah sekalipun merasa bangga atau merasa istimewa karena kelebihannya. Dia tahu betul bahwa di balik kemampuan itu ada tanggung jawab yang besar. Pada usia ini pula, Ilham mulai sering dimintai bantuan oleh orang-orang di sekitaran. Pada awalnya hanya oleh keluarga dekat, seperti pamannya yang merasa rumahnya sering berbau amis di malam hari, atau tetangganya yang mengeluh anak balitanya selalu menangis histeris setiap maghrib tiba. Tapi kemudian kabar tentang Ilham mulai menyebar secara diam-diam. Satu persatu warga dari luar kampung datang mengendap masuk ke rumahnya di malam hari, atau menunggu selepas isya di musola kecil tempat Ilham biasa membantu Ustadz Samsuri. Ilham tidak pernah mematok bayaran. Dia hanya menerima dengan lapang dada apapun yang diberikan, baik sekedar air mineral, nasi bungkus, ataupun sekeping uang yang dibungkus kain. Bagi Ilham, yang lebih penting adalah niat membantu, bukan menjadi dukun atau paranormal. Setiap malam, setelah menyelesaikan bacaan dan menyucikan diri, dia akan duduk di kamarnya ditemani lampu minyak kecil dan beberapa lembar daun bidara yang sudah dikeringkan. Ilham akan menutup matanya, berdoa dalam hati, lalu membuka batinnya sedikit demi sedikit untuk melihat
apa yang tersembunyi di balik keluhan orang-orang itu. Kadang dia hanya perlu menuliskan ayat-ayat tertentu untuk digantung di dalam rumah. Kadang ia harus datang langsung membersihkan sudut-sudut rumah dengan air doa dan garam kasar. Kadang pula dia hanya duduk diam, mendengarkan dan menasehati, karena sebagian besar gangguan berasal dari jiwa yang kosong dan hati yang jauh dari keyakinan. Ilham tahu jalannya masih panjang, tapi sejak hari itu, saat dia memutuskan untuk menggunakan kepekaannya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk membantu sesama, dia merasa hidupnya memiliki arah yang lebih dalam. Dan meskipun sesekali dia masih bermimpi tentang tanah lapang berlangit jingga dan wajah Ridwan yang tersenyum dari kejauhan, dia tahu bahwa dirinya kini telah berjalan di jalan yang baik, jalan yang sunyi namun diterangi oleh cahaya yang tak semua orang bisa melihat. Selesai. Wow, luar biasa Ilham. Waduh, Bang Ilham nih kayaknya bakalan jadi calon baru nih ya. Setelah Bang Pian lama nggak rilis, nih kayaknya Bang Untung Prasetyo nih lagi pengen bikin tokoh baru nih. Karena dari awal Bang Ilham itu bagaimana dia mendapati semua itu. Jadi diawali dengan dia pengen ngambil layangan tuh di kebun palem, lalu tersesat masuk ke alam gaib, dan ternyata itu dia 7 hari. Dia nggak terasa ya teman-teman ya. Untungnya ditolong sama sosok Ridwan tuh, sosok yang mana dia juga terjebak di alam situ, tapi dia membantu Ilham untuk bisa keluar dari tempat itu. Dan setelah kembali di sini, Ilham bisa memiliki kemampuan lain yang orang lain tidak miliki. Mungkin lebih banyak orang menyebutnya indigo ya. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata, dan bahkan berkat bimbingan Ustadz Samsuri pun dia akhirnya bisa menolong orang. Tapi kalau menurut saya ya, bagaimana ini kan waktu menjelang maghrib tuh, ketika Ilham sedang ke kebun palem, di situ dia tersesat. Memang biasanya sosok Wewe Gombel tuh yang biasanya ngambil anak-anak kecil itu di waktu maghrib, atau kalau wewe ya, banyak sebutannya lah di Jakarta ataupun di daerah-daerah lain ya. Di sini biasanya kalau anak itu kembali akan ada kekurangan, tapi di sini ternyata untuk sosok Ilham dia akhirnya memiliki kelebihan. Keren banget. Terima kasih Mas Untung atas izinnya saya bisa membawakan kisah ini, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.